Jadi di NU itu hal kayak gitu tuh mujizat itu sangat biasa. Tapi jangan lupa Pak, itu amalan individu. Itu ritual individu, manfaat individu. Pertanyaan saya ini kan yang selalu saya bawa kemana-mana itu. Buat NU-nya mana? Buat organisasinya mana? Yang ada kan organisasi itu cuma dapat sumbangan. Subscribe, like, and share. Itu dia membuktikan dia itu Jadi- dia katanya pernah nyungsep lah intinya gitu. Gini, jadi kalau di NU itu kalau urusan zikir, istighosah, penolak bala, pendatang rezeki, wah udah khatam Pak. Dari mau wiridnya, hizibnya, sampai jimatnya, puasanya, itu hafal kabeh gitu loh. Itu tapi itu kan yang saya katakan. Jadi itu unik-uniknya di NU itu kan situ Pak. Jadi karena penuh dengan nuansa-nuansa ritual seperti itu gitu kan. Orang rukaya harus baca waqiah misalnya gitu kan. Surat Yasin sekian kali, terus wirid ini sekian kali, ijazah guru gini kayak gitu. Itu hizib jimat, terus apa namanya? Ya pokoknya ritual-ritual kayak gitulah. Di NU itu kan sangat-sangat hidup Pak. Gitu kan. Nah, bahwa di situ itu nanti ada yang ketepaan, jadi cocok, sugih, gitu kan? Itu ya banyak. Iya. Nah, contohnya misalnya kiai-kiai, apa sih kerjaannya para kiai itu? Ya kan? Kerjaan kiai kan cuma ngajar, ngulang, apa dia ya ngulang lagi gitu loh. Tapi muridnya 3.000 Pak santri ini duitnya piro kuwi bayaran SPP ini. Jadi di NU itu hal kayak gitu tuh mujizat itu sangat biasa. Tapi jangan lupa Pak, itu amalan individu. Itu ritual individu, manfaat individu. Pertanyaan saya ini kan yang selalu saya bawa kemana-mana itu. Buat NU-nya mana? Buat organisasinya mana? Yang ada kan organisasi itu cuma dapat sumbangan. Kebetulan nih aku pengurus, mau bikin acara, kamu jadi banser, mau bikin acara. Kebetulan saya sebagai pengurus punya duit, punya bisnis. Itu Pak Salim tuh punya duit tuh. Nah, banser dateng bawa proposal. Itu yang terjadi Pak. Ya saya sebagai orang NU, yo tak kasih. Dan banser punya kegiatan. Tapi bansernya sendiri, bahkan orang NU-nya sendiri tidak mampu merumuskan bagaimana ini uang menjadi sustainable, berkelanjutan, menjadi sebuah bisnis yang berjangka panjang dengan visi Pak. Untuk melaksanakan kegiatan di NU Pak, contoh Maulid Nabi lah, Isra Mi'raj, semua bikin acara Maulid Nabi, semua bikin Isra Mi'raj, semua bikin istighosah. Ya kan? Dananya duit berapa ya kayak gitu? Baik dengan proposal atau dengan donatur tertentu gitu kan? Berapa banyak? Tapi jangan lupa, yang terjadi begitu istighosah selesai, dananya habis, ya sudah, putus. Begitu Maulid Nabi, katakan Maulid Nabi habis 100 juta, habis 200 juta. Setelah Maulid lagi selesai apa? Ya sudah. Normal lagi. Jadi tidak ada satu amalia bisnis yang tersistematis, sustainable, berkelanjutan. Jadi itu hebatnya NU itu apa yang sekarang ada, mesti diadain Pak. NU mau apa ada bisa Pak. Nyatanya coba istighosah selalu di mana-mana ada.
terus belum program ya bangsaan itulah, pokoknya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, semua ada semua. Tapi pertanyaan saya kan selalu amaliyah bisnis berkelanjutannya itu apa? Yang terorganisir lah. Yang terorganisir menjadi miliknya organisasi. Ada banyak Pak PT, perusahaan, koperasi di lingkungan NU. Banyak. Di pondok-pondok pesantren tuh banyak koperasi. PT, CV, banyak Pak. Tapi itu miliknya Pak Kiai. Pesona. Itu miliknya pengurus NU, Pak. Bukan miliknya organisasi. Gitu loh. Jadi perusahaan dari organisasi inti NU-nya nggak Ya, punya. ya kalau negara, BUMN-nya itu apa gitu loh. Ya itu. Itu yang nggak ada, Pak. Nggak punya. Sehingga karena nggak punya, ladang usaha NU, amalia usaha itu yang menjadi sumber income NU itu apa? Ya akhirnya tadi proposal kemana-mana. Ini yang memprihatinkan saya. Nggak berubah-berubah, jadi aktivis NU selalu sama. Yang di PMI yang ngono, yang Banser yang ngono, sing nang LPN apa Ibnu ya podo, Ansor Banser ya sami mau. Sumber dananya Tetap sumber dananya terbesar ya proposal. Jadi banyak organisasi di NU Pak untuk membiayai rapat saja nggak mampu. Loh banyak loh di Jakarta itu, contoh ya MBC itu harusnya kan sekian tahun periodenya habis, diakhiri dengan katakan konferensi cabang. Lah untuk konferensi cabang itu kan ngumpulin orang Pak. Ini kan konferensi untuk penggantian pengurus yang itu kepentingannya internal organisasi. Dananya minta Pak. Karena Pak kalau nggak minta nggak mampu. Organisasinya sendiri nggak mampu Pak. Jadi hanya untuk menghidupkan organisasinya sendiri saja nggak mampu. Banyak yang seperti itu. Diranting-ranting. Cuman memang NU saya akui tetap hebat luar biasanya Pak. Ada namanya NU kultural itu kan orang nggak perlu struktur, nggak perlu wah nggak perlu pokoknya yos, bantu. Acara apa Maulid? Yes. Acara apa? Yes. spontan. Apalagi kalau yang minta Kiai, ya kan? Nah ini besok pesantren mau ada acara haul. Wes dah, pihak Kiai ngomong kayak gitu aja udah langsung kambing datang. Udah begitu Pak. Cuma dia tadi begitu acara selesai. Nah, problem kita kan tadi yang saya katakan. Bisnis atau ladang amal usaha bisnis milik organisasi yang itu menjadi ladang dana berkelanjutan itu mana? BUMD-nya lah, BUMN-nya lah, kita kira-kira begitu gitulah. Itu nggak terbentuk. Padahal potensinya katanya 100 juta. Loh, 100 juta loh Pak. Bayangin. Coba. Makanya saya dan teman-teman tuh bikin Nusamat kan cuman ya tadi 300.000 aja dah. Belanja sembako ke Nusamat. Bisa kok NU mandiri. Nah, itu yang kita lakukan. Kita aja, Pak. Jadi sesimpel itu sebetulnya gitu loh. Ya, Pak, Pak Rito lihat tentang NU ekonominya lah ya. Mana Pak? Cuma dia nanti kalau ada seseorang yang sudah jadi diklaim ini NU. Iya. Seperti apa yang kemarin yang pesawat itu NU apa itu namanya? Yang pesawat apa? Ada pesawat punyanya orang NU, di depannya ditambahin NU apa itu? Ya itu individu lah. Iya. Artinya pengekliman gitu. Iya. Banyak, klaim-klaim itu banyak. Makanya Artinya usahanya bukan diawali dari organisasi NU secara personal,
Tapi setelah jadi diklaim ini NU. Karena orang NU. Orang NU. Kebetulan pemilik mobilnya ditulis NU boleh, pemilik pesawatnya ditulis NU boleh. Ya, Iya, itu yang ini apa ya? Yang kantornya di Jakarta Pusat, yang arah Gajah Mada itu, yang deket Pelni. Oh, iya, aku belum pernah kesana, jadi belum tahu. Apa itu namanya? Pokoknya juragan pesawat ya itu. Nah, oh, itu, Karniano, mungkin yang Lion Air itu. Nah, bukan Si siapa? Siapa? Pokoknya di depannya tulisnya NU lah, NU hijau gitu, terus nama pesawatnya. Lari ya. Ya itulah, pokoknya ya itu ada si siapa? Ya intinya kayak gitu Pak. Jadi memang kita masih sangat prihatin urusan ekonomi. Gimana Bu? Oh iya Bu ya. Jadi itu loh Pak. Jadi saya di tahun sama lainnya kan menginfakkan, mewakafkan 51% saham. Jadi 51% saham ini ya memang akhirnya kan mau nggak mau perusahaan ini jadi milik organisasi gitu loh Pak. Nah itu yang saya katakan, jadi kita harus gerakan organisasi. Cuman tidak semudah itu ternyata juga gitu loh, karena walaupun organisasi NU itu besar, rapi, struktur organisasinya dari pusat, pipi, sampai anak ranting desa itu kan struktur NU itu lengkap sekali Pak. Banong, iya strukturnya, struktur NU itu lengkap. Ya, bahkan di Jakarta itu ya LPNU yang beberapa tahun yang lalu itu gini, struktur lembaga itu Pak bisa 30 orang Pak, tapi aktif 1 orang. Di NU lain juga sama, di cabang-cabang di mana lembaga banyak, banom banyak, wah orang banyak Pak jadi pengurus, tapi yang aktif 2 orang, 1 orang, apalagi yang berkontribusi. Resiko jadi ketua itu nombok. Itu dia. Itu organisasi gitu kita. Jadi ketua sekaligus jadi bos. Ya itu makanya kalau jangan coba-coba jadi ketua PC, jadi ketua Ansor, jadi ketua apa, terus kemudian tidak punya akses funding, gitu ya. Wah jangan berharap organisasinya hidup Bang. Tapi itu sebenarnya tahu ya, secara artinya jenderal-jenderal NU bisa tahu bukan nggak tahu, cuman concern NU itu kan belum ke situ gitu loh. Jadi NU itu kalau bahasa sering saya katakan ya masih banyak yang cari-cari bola-bola pendek, sekedar 5 tahunan kampanye politik, ya, ikut pilkada, dapat cuan dari politik, sebatas itu. Masih banyak yang seperti itu Pak. Tapi totali bekerja untuk, kalau secara pendidikan juga tidak ada yang di bawah NU langsung. Banyak, sekarang sudah mulai banyak ada ya. Kalau organisasi artinya pendidikan itu kan juga sebagai sumber finansial. Iya, makanya yang kayak gitu tuh kan milik pesantren, milik Pak Kiai, milik yayasan. Tapi diklaim NU, iya. Itu banyak. Tapi yang sekarang ini beberapa yang sudah menjadi pesantren NU memang diwakafkan untuk organisasi. Sekarang udah mulai banyak pendidikan, kampus, sekarang mulai banyak. Jadi ya mulai ditata lah. Dari situ mulai ditata. Tapi sekali lagi khusus bidang ekonomi, ya orang masih nonton. Padahal ekonomi ini kan cuannya gede, tapi kita tidak punya sumber daya yang cukup. Ada banyak orang Pak, tapi yang merekatkan menjadi sebuah gerakan Nahdlatul Jamiyahnya ini loh. Ini yang masih sangat memprihatinkan. Jadi memang masih banyak PR lah Pak kalau untuk kita.